insya Allah. Pergiannya cukup mengagetkan buat saya, mungkin buat semuanya. Masih sehat sekali kemarin dia. Nggak bisa lihat aku masuk IKJ dong. Saya tuh mau ngasih hadiah tadinya, pengen ngasih Lebaran haji ini, rencana mau ngasih hadiah umroh sama suami. Aku tuh udah pengen ngomong, coba kalau dia denger responnya tuh kayak apa gitu. Tapi kita mau umroh, kemarin tuh udah mau keluar dari ucapan saya. Kesedihan mendalam masih terpancar dari wajah Karina Ranau saat mengantarkan jenazah sang suami, aktor Epy Kusnandar, ke tempat peristirahatan terakhir. Isak tangis Karina pecah begitu ia tiba di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Kamis 4 Desember 2025. Sejak turun dari mobil, Karina tampak lemah. Dengan balutan gamis dan kerudung serba hitam, ia berjalan tertatih sambil dituntun oleh putra bungsunya, Quentin Stanislavski Kusnandar. Semakin mendekati makam, tubuh Karina terlihat kian melemah. Ia bahkan sempat kehilangan tenaga hingga harus dibopong oleh anak serta seorang kerabat di sampingnya. Saat tiba di liang lahat tempat Epy Kusnandar dimakamkan, tangis Karina pun pecah semakin kencang, mengiringi kepergian sang suami untuk selamanya. Berikut potret haru yang terjadi saat prosesi pemakaman Epy Kusnandar dilakukan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matbu'atini mahabbataka wa ma'rifataka ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa idzah. Yang sama kita hormati sahibul duka, istri dari almarhum serta putra-putranya dan seluruh keluarga besarnya yang saya hormati. Jangan nangis sayang. قالوا طائركم معكم أن يذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما I love you so much. I love you so much. I love you, papi. Sampai ketemu. Jangan berubah ya, papi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang orang yang kami cintai, suami, papi, papa, kakak, semua orang yang mencintai suami kami telah meninggal dunia kemarin pada pukul 2.30 siang. Saya sebagai mewakili keluarga, sebagai istri yang menemani beliau 22 tahun, memohon maaf kepada semua yang mengenal suami saya, yang mengenal papi kami, jika selama hidupnya beliau punya salah, punya kata-kata atau lisan atau sikap yang kurang berkenan
Mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya agar perjalanan beliau ke surganya Allah diberikan kelancaran. Dan saya ingin berterima kasih kepada Uwa Aris Nugraha. Terima kasih, Wak. Namanya sangat harum. Namanya menjadi besar. Semua orang mengenal kebaikannya. Beliau pernah bilang, aku ingin jadi Epy Kusnandar, Bun, tapi gak bisa. Semua orang mengenal aku Kang Mus. Bisa gak aku menjadi manusia seperti yang manusia biasa? Terima kasih, Wak. Ayo, sayang. Bi, nggak bisa lihat aku masuk IKJ dong. Oh. Kuat, harus kuat. Surga ya, Pi. Amin. Tarik kita juga ke sana. Papi itu emang dari dulu suka ngomongin kematian terus. Mungkin karena dia penasaran kali ya sama apa setelahnya. Keluarga pasti nggak suka dong kalau dengerin papi ngomong begitu. Cuman ya mau gimana lagi, emang takdirnya begini. Pergiannya cukup mengagetkan buat saya, mungkin buat semuanya. Masih sehat sekali kemarin dia. Pulang dari sini aku mau ke sini. Dia melihatkan gambar Ka'bah ke saya. Baru mau saya rencanain, mau saya kasih, tapi tidak terucap. Di balik kepergiannya yang begitu mendadak, tersimpan kisah pilu tentang firasat, keinginan terakhir yang belum sempat terwujud, hingga pesan perpisahan yang begitu menggetarkan hati dari sang istri, Tarina Ranau, dan putranya, Quentin Stanislavski. Tarina mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya telah merasakan ada gelagat tak biasa dari Epy beberapa hari sebelum berpulang. Menurut Karina, Epy sempat menitipkan sebuah pesan yang terbilang aneh kepada Aris Nugraha, sutradara sinetron preman pensiun yang turut membesarkan namanya. Pesan tersebut kini terasa begitu berbeda maknanya, seolah menjadi isyarat perpisahan yang tak disadari saat itu. Tak hanya itu, momen terakhir Epy mengunjungi warung miliknya di kawasan Samali juga menjadi sorotan. Pada malam itu, Karina melihat sang suami tampil sangat rapi, mengenakan jaket kulit kesayangannya, dan terlihat segar bugar, jauh berbeda dari biasanya. Tak ada raut lelah di wajahnya, tak pula tanda bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir. وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان. Aku gak punya teman curhat lagi, Pi. Ikhlas. Aku mau cerita sama siapa? Kamu kan pendengar yang baik buat aku, Papi. Kamu sabar. 3 hari sebelum beliau pergi, dia menyampaikan pesan sama saya. Tadinya dia sudah berhayal pun nanti di Bandung
Papi sama Kio akan selalu ada di samping di mana Wak duduk. Papi sama Kio ada di sebelah Wak. Papi nggak akan kemana-mana. Terus Wak Aris itu ada misteri apa di balik ini, Bun? Dan Wak, maafin kemarin Kang Epi gelisah. Mohon dimaafkan, Wak. Pengen berangkat ke Jogja, tapi fisiknya memang tidak kuat. Hampura, mohon dimaafkan, Wak. Mohon diikhlaskan. Terima kasih, Wak, telah mengharumkan nama suami saya, mengharumkan nama papi kami. Kang Mus akan selalu dikenang selamanya. Selama dunia ini terang, selama dunia ini mengenalnya. Kang Epi Kusnandar itu menemani sepanjang karir saya. Dari mulai serial Bajai Bajuri 2002 sampai karya terakhir kami The Tiger yang kemarin itu world premiere, tapi Kang Epi tidak bisa hadir karena sakit. Ya. Kang Epi selalu mendampingi saya dan jadi aktor jagoan saya. Ketika TV menolak kehadiran Kang Epi, saya bertahan, berarti kalian menolak saya. Dan selalu saya pergi datang bersama Kang Epi. Saya percaya Kang Epi itu aktor hebat. Tinggal bagaimana cara menjinakkannya. Dan kami adalah pasangan yang sangat cocok sebagai aktor dan sutradara. Walaupun kami tidak banyak bicara, kami saling mengerti satu sama lain. Dan Kang Epi orang yang sangat berkomitmen dengan pekerjaannya. Tidak ada kesalahan yang tertinggal dalam hati saya. Saya memaafkan, saya tidak sedih, tidak kecewa. Kami harusnya tanggal 15 besok syuting Preman Pensiun 11. Tapi saya ikhlas yang Kang Epi pergi karena saya percaya Kang Epi sedang menuju perjalanan ke surga. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia orang yang sangat baik yang saya kenal. Pendengar setia saya. Apa yang saya mau semua dikasih sama dia. Sabar. Aktor yang paling humble ya, yang pernah aku kenal, yang sangat amat low profile, dan apa ya bisa kita jadiin contoh gitu untuk gak sombong, dan tetap membumi. Papi orangnya sangat baik, bapak yang hebat. Banyak ilmu yang aku dapat dari dia, tapi belum sampai cukup, tapi udah ditinggal duluan. Saya lagi di warung dari pagi, tiba-tiba jam 9 malam dia telepon. Pun saya sedang merangkak nih dari apartemen ke bawah, mau naik Gojek. Ini saya lagi merangkak. Saya pikir dia bercanda, Mas. Tiba-tiba dia datang ke warung di Samali dengan pakai jaket kulit, dengan senyum ceria, bahagia tanpa sedikit pun terlihat sakit. Dia ngajak anak-anak berkumpul di warung, menitipkan pesan. Dia bilang, mungkin ini pertemuan terakhir. Terakhir itu 2 hari yang lalu, jam 8 malam, masih sehat, mau ke Samali, mau ke warung. Aku lagi di meja, lagi di depan laptop. Tapi emang dari sore mau bilang ke Samali, sampai akhirnya siap-siap, terus jam 8 atau jam setengah 9 berangkat. Terus katanya dia ngebuka pintu kan, pamit ya, itu kata terakhirnya yang aku dengar. Terus ya udah aku tosin. Terus di sana di warung nggak tahu kenapa hari itu para karyawan di sana diajak melingkar sama papi. Aku nggak tahu ngobrolin apa, cuman mungkin itu firasatnya papi kali ya.
Maafin Kang Epi ya, teman-teman media. Mungkin selama Kang Epi menjadi sosok public figure, selama beliau masih hidup, mungkin ada sikap, ada ucapan, atau ada perbuatan yang kurang berkenan terhadap teman-teman media, semuanya mohon dimaafkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan suami saya dilancarkan perjalanannya menuju surga. Di sisi lain, di balik duka yang begitu mendalam, Karina Ranau mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya telah menyiapkan sebuah kejutan yang tak pernah sempat ia berikan kepada sang suami. Kejutan itu adalah tiket umrah, sebuah hadiah istimewa yang selama ini menjadi keinginan besar Epy Kusnandar, namun belum pernah terwujud. Karina menuturkan, rencana tersebut sengaja ia simpan rapat-rapat karena ingin menghadirkan kejutan yang tak terduga untuk Epy. Ia ingin melihat senyum bahagia suaminya saat mengetahui impian itu akhirnya akan terwujud. Namun takdir bertata lain. Kini, setelah Epy pergi tanpa pernah mengetahui rencana itu, Karina hanya bisa pasrah. Saya tuh mau ngasih hadiah tadinya. Pengen ngasih Lebaran haji ini, rencana mau ngasih hadiah umroh sama suami. Karena beliau ingin sekali berangkat ke sana. Aku tuh udah pengen ngomong, coba kalau dia denger respon itu kayak apa gitu. Tapi kita mau umroh, kemarin tuh udah mau keluar dari ucapan saya. Kita mau umroh, Pi, nanti lebaran haji, pas lebaran haji kita ada di Mekah gitu. Tapi tidak terucap. Tertahan di sini saya. Kaget karena setahu saya dia lagi promo si movie Tiger gitu, si Tiger ini kan. Terus dan setahu saya lagi sakitnya tuh udah kelar, udah lama kan dulu kan sakit kan, habis itu selesai gitu, fine aja taunya, tiba-tiba ya dapat kabar dari grup komunitas ANP, kenapa ya ada di dalam otak gitu kan, kenapa, makanya nanti mau ngobrol-ngobrol apa, ternyata tadi dijelasin memang udah drop badannya. Bukan hanya dikenal sebagai aktor berbakat, Epy Kusnandar juga dikenal sebagai sosok pejuang yang tangguh. Pada tahun 2011 silam, ia sempat divonis menderita tumor otak stadium akhir. Saat itu, dokter bahkan memprediksi usia Epy tak akan bertahan lebih dari 4 bulan. Namun, takdir berkata lain. Dengan dukungan penuh dari keluarga serta semangat pantang menyerah yang luar biasa, Epy berhasil melewati masa-masa kritis tersebut. Selain pengobatan medis, Epy juga diketahui sempat menjalani pengobatan alternatif yang penuh dengan ikhtiar, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi sakitnya. Selain pengobatan medis, Epy juga diketahui sempat menjalani pengobatan alternatif dengan bantuan pengobatan alternatif Jeng Ana. Emang belakangan ini tuh papi ya mungkin gejalanya kan, soalnya punya hipertensi yang kadang suka kambuh karena nggak rutin minum obat. Mungkin gara-gara itu tiba-tiba jadi pusing, tiba-tiba jadi drop, dan ya tapi nggak pernah pengen dibawa ke rumah sakit, pengennya di apartemen aja. Riwayat penyakitnya dulu kan di otak ada kanker, cuman udah sembuh, terus dikasih stroke, udah. Tahun berapa? Banyak. Tahun mulai stroke-nya tuh? Mulai stroke tuh udah lama sebenarnya, stroke ringan, udah sekitar 2-3 tahun. Terus sempat saya memanggil untuk terapi, karena terapinya lagi nggak ada, akhirnya alhamdulillah hari Minggu itu keadaan Kang Epy kembali normal baik. Kini,
tubuh Epy Kusnandar memang telah menyatu dengan tanah. Namun sosok dan keteladanannya akan terus hidup di tengah keluarga, terutama di hati putra bungsunya. Di mata Quentin, sang ayah bukan hanya pahlawan dalam keluarga, tetapi juga inspirasi dalam meraih mimpi. Diam-diam, Epy ternyata telah menurunkan bakat aktingnya kepada Quentin. Sejak kecil, Quentin memang kerap memperhatikan dunia yang digeluti ayahnya. Ia pun mulai menunjukkan ketertarikannya pada seni peran. Bahkan, Quentin telah memiliki rencana untuk menempuh pendidikan di bidang perfilman sebagai langkah awal mengejar cita-citanya. Papi nggak pernah nyuruh aku buat ngikutin jejaknya. Tapi mungkin walaupun nggak ngomong, jalur itu udah dibikin. Jadi aku tinggal jalan di situ. Orangnya sangat humble, orangnya sangat care, orangnya sangat bersahaja. Nggak merasa dia tuh seorang selebriti, nggak merasa mereka sebagai seorang aktor, nggak merasa mereka orang terkenal. Ya, artinya ada kedekatan dengan teman-teman, pemain yang junior, teman-teman yang di luar di luar frame, bahkan dengan kru juga nggak ada batasannya. Doanya semoga di lapangan kuburnya masuk surga, dijauhkan dari api neraka, pokoknya berbela-sungkawa. Aku bangga banget pernah jadi bagian dari sinetronnya Kang Epy juga, Preman Pensiun. Kami segenap redaksi cumi-cumi.com mengucapkan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas kepergian Epy Kusnandar. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kehilangan ini.